Halo viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan mereview drama Korea yang berjudul Celebrity episode ke-1. Langsung saja ya. Orang berkata, jadilah terkenal, maka saat kau buang air saja dunia akan gempar. Kekuatan seorang influencer itu sangat hebat. Salah satunya adalah Syuari, influencer dengan 1,3 juta followers. Hanya dengan satu post, dia mampu mengubah nasib sebuah kedai kecil menjadi sebuah restoran besar. Padahal, dia hanya menulis komentar tentang sadis tahu di kedai tersebut yang sangat enak melebihi menu utama. Dan dalam sekejap, tahu di kedai tersebut menjadi viral hingga menu utama merubah menjadi tahu. Dan tidak butuh waktu lama hingga kedai kecil itu akhirnya menjadi restoran besar. Siapa Syuari? Seseorang selebriti yang merupakan influencer terkenal. Di zaman sekarang, menurut survei, profesi yang dikagumi oleh anak-anak SD adalah pembuat konten YouTube. Ini menunjukkan di zaman ini, menunjukkan wajah dan nama menjadi makin penting. Penghasilan dari vlogger terkenal bisa mencapai lebih dari 2 miliar won per tahun. Sekarang siapapun yang terkenal bisa menghasilkan uang. Dulunya Ari tidak peduli dengan hal-hal seperti medsos dan para selebriti karena hidupnya sudah cukup sulit. Jadi untuk apa dia melihat kehidupan menyenangkan orang lain jika hal itu hanya akan membuatnya semakin iri? Tapi bukankah ada istilah kesal tapi penasaran? Itu yang dia rasakan. Dia penasaran dengan apa yang orang-orang itu lakukan dan apa pekerjaan mereka hingga bisa berlibur ke luar negeri dan membeli banyak barang mewah. Siapa orang tua mereka, apa pekerjaan suaminya, dan berapa uang mereka hingga bisa menikmati hidup bersantai setiap harinya. Dan tiba-tiba saja dia menjadi bagian dari mereka. Mempunyai 1,3 juta followers, berarti apa yang dia makan dan pakai dilihat oleh 1,3 juta orang tiap hari. Menyebut satu produk 5 juta won. Barang terjual dalam 10 menit, 10 juta won dari iklan. Jika ditambah dengan mereknya sendiri, penghasilannya akan sangat sulit dihitung. Bahkan Ari sendiri tidak tahu seberapa banyak pendapatannya. Inilah kehidupan 1% influencer dengan lebih dari 1 juta followers. Bagaimana? Apa kalian mulai tertarik? Kalian pasti penasaran bagaimana kehidupan Syuari bisa berubah menjadi seperti ini. Sebenarnya ini rahasia, namun dia akan memberitahu jalan pintas di dunia ini. Di antara mereka yang disebut selebritas, dia akan menceritakan semuanya mengenai bagaimana dia bisa menjadi selebritas, seperti apa dunia ini, dan bagaimana dia bisa masuk ke dunia ini, dan seperti apa jalan pintasnya. Namun ingatlah satu hal, curiga itu harus, dan percaya itu pilihan. Semua akan disepil oleh Syuari secara eksklusif melalui siaran live-nya. Tentu saja hal ini langsung menarik banyak perhatian masyarakat. Oke, mari kita langsung mulai saja. Kata kunci pertama, jadilah terkenal. Syuari adalah seorang lulusan SMA dan bekerja menjadi SPG produk kecantikan. Bukan SPG, tetapi sebutannya adalah konsultan kecantikan. Dia tidak pernah memakai SNS dan tidak peduli dengan gosip para selebritas. Sangat berbeda dengan sahabat sekaligus rekan kerjanya, Yeon Jung Sun. Jung Sun mengikuti banyak akun IG selebritas terkenal dan selalu up to date dengan gosip terpanas. Salah satu berita hot yang sedang viral sekarang adalah perkelahian antara akun Binimom dan Wang Rola. Siapa itu Binimom? Dia adalah seorang influencer yang telah terkenal sejak zaman CZ, lalu menjadi blogger dan influencer. Kemudian dia mulai merambah ke bisnis fashion dengan membuka toko dan mendesain sendiri sepatu,
baju hingga tas. Setiap produknya yang baru dirilis selalu terjual habis. Dan di hari Binimom dan Wangrola bertengkar, di hari itu juga kehidupannya yang riuh dan gemelapan dimulai. Pertengkaran Binimom dan Wangrola menjadi viral karena Wangrola membocorkan chat pribadinya dengan Binimom. Dan di chat tersebut, Binimom menjelek-jelekan semua anggota Gabin Society. Apa itu Gabin Society? Gabin Society adalah perkumpulan yang diikuti oleh Binimom yang beranggotakan para selebritas terkenal. Para anggotanya adalah Jin Jae-hee, @princesse, followers 320.000, Oh Min-hye, @lunatic Min-hye, followers 340.000, Angela Gilato, followers 270.000, Gina @Jin Love, followers 210.000, Han Yurang @Yurang Ine, followers 63.000, dan terakhir Yoon Si Hyun yang tidak memiliki akun SNS. Gara-gara pertengkaran Binimom dan Wangrola, mereka juga terkena imbas karena para pengikut mereka terus menulis komentar di postingan dan mengirim DM untuk menanyakan kebenaran chat yang disepil tersebut. Yang paling emosi di antara mereka semua adalah Jin Jae-hee yang berteriak-teriak menyuruh mereka untuk mematikan notifikasi HP dan tidak meladeni semua komentar dan DM. Semua langsung menurutinya dengan terpaksa. Si Hyun langsung menegur sikapnya yang tidak sopan. Jae-hee tidak terima diceramai dan terus membela diri. Min-hye langsung menengahi mereka dan meminta Si Hyun untuk memahami kekesalan Jae-hee karena mereka, kecuali Si Hyun, adalah influencer. Dan pertemuan kali ini adalah untuk membahas masalah ini. Di chat tersebut, Binimom mengatai Jin Jae-hee sebagai orang yang hanya memikirkan diri sendiri dan bodoh. Min-hye disebut sebagai orang yang udah dibesarkan dari nol, tetapi kemudian meniru semua produk dan yang dilakukan Binimom. Gina disebut berbohong tentang barang palsu yang dijual dan dia sebenarnya tidak punya suami. Angela disebut melakukan operasi payudara. Jae-hee terus mengomel dan tidak habis pikir karena Wangrola mengkhianati Binimom, padahal dia kan seperti dayang Binimom. Min-hye hanya tahu kalau ada masalah di antara keduanya, sehingga mereka saling menghindar di pertemuan. Umur panjang yang dibicarakan, Binimom datang sambil menyindir mereka yang mengganti tempat pertemuan tanpa memberitahunya apa mereka mengadakan pertemuan tanpanya. Kembali ke Ari dan Jungsun. Setelah mendengarkan gosipnya, Ari merasa itu hanya seperti dongeng di mana dua karakter bertengkar dan melibatkan orang lain. Tidak usah dipedulikan pertengkaran orang lain. Jungsun merasa kalau Binimom bukan orang lain melainkan teman dan juga sepatu yang dia kenakan dan dikatakan norak oleh Ari adalah sepatu Binimom yang lagi tren. Semua orang mengenakan sepatu tersebut. Ari tetap tidak peduli dan mau fokus jualan door to door. Lebih baik Jungsun juga fokus jualan daripada dipecat karena sudah beberapa bulan penjualannya selalu di posisi terakhir. Hari ini Ari mempromosikan jualannya ke ART yang bekerja di sebuah rumah yang sangat besar. Kelihatan jelas kalau pemilik rumah adalah orang yang sangat kaya. Karena sikap Ari yang ramah dan pandai bicara, para ahjuma ART langsung menyukainya dan tertarik membeli produknya. Salah satu ahjuma adalah teman ibu Ari. Jadi dia tahu kalau dulunya keluarga Ari adalah keluarga kaya raya. Jadi dia yakin Ari punya kemampuan memilih produk yang bagus. Lagi asik berbincang, tiba-tiba saja terdengar suara Al memberitahu ada mobil yang memasuki garasi. Tuan rumah sudah pulang, semua langsung panik karena tuan rumah pulang lebih cepat dari biasanya.
Ari langsung membereskan semua produknya dan bergegas untuk pergi. Tetapi belum sempat dia melakukannya, sudah kedengaran suara langkah kaki. Jalan terbaik adalah Ari harus bersembunyi terlebih dahulu. Tuan rumah dari rumah besar tersebut adalah Yeon Si Hyun. Baru juga pulang, dia sudah mendapat telepon dari suaminya, Jin Tae Jeon, yang mengabari kalau Chae Hye membuat keributan untuk menuntut Binimom dan Wang Rola. Chae Hye adalah adik Tae Jeon. Dia juga heran kenapa Si Hyun mau mengikuti perkumpulan seperti Gabin Society. Salah satu alasannya karena Chae Hye yang meminta. Alasan lain karena Si Hyun merasa para influencer mungkin akan bisa membantu promosi saat dia mengadakan acara yayasan. Tae Jeon menyuruh Si Hyun untuk membuat SNS saja karena sebagai ketua yayasan Haeum, Si Hyun akan mendapat popularitas. Si Hyun tidak suka hal demikian. Dia lebih suka hidup diam-diam dan tenang. Si Hyun teleponan dengan suaminya di dalam ruang ganti. Dan di sana jugalah Ari sembunyi di balik salah satu rak pakaian. Pembicaraan Si Hyun dengan Tae Jeon harus berakhir karena Chae Hye menelepon. Setelah Si Hyun keluar dari ruangan tersebut dan ada celah, Ari langsung kabur dari rumah tersebut. Hari ini sangat melelahkan dan saat pulang dia masih harus menghadapi kekonyolan ibunya. Ibunya membuka toko laundry di daerah Gangnam yang terkenal sebagai kawasan elit, sehingga tidak heran jika dia sering mendapatkan job untuk mencuci baju-baju branded. Dan setiap kali mendapat baju branded, dia pasti akan mengenakannya untuk mengingat masa-masa saat keluarganya kaya. Ari sampai lelah menasihati ibunya untuk tidak memakai baju orang dan juga lebih baik pindah tempat karena harga sewa gedung di Gangnam sangat mahal dan tidak sebanding dengan yang dihasilkan. Ibu tidak suka dengan pemikiran Ari yang merasa miskin, padahal dia membesarkannya sebagai putri orang kaya selama 18 tahun. Ari mengingatkan kalau mereka sudah hidup seperti selokan selama 13 tahun. Daripada meladeni ibunya, Ari memilih masuk ke dalam kamar. Dia mulai penasaran tentang Binimom setelah mendengarkan pembicaraan Si Hyun tadi. Dan karena rasa penasaran itu, untuk pertama kalinya dia mendownload Instagram. Aplikasi sudah didownload, namun dia masih merasa ragu untuk login. Namun tidak ada yang tahu jalan hidup. Jika show Ari berakhir dengan tidak membuat akun Instagram, mungkin tidak akan ada yang mengenal Ari, seorang influencer. Terus bagaimana ceritanya hingga Ari akhirnya membuat akun? Keesokan harinya, Ari mendapat tugas oleh atasannya untuk membelikan hadiah perhiasan Bulgari untuk istrinya. Jongsun langsung mengajukan diri untuk menemani. Jongsun sangat antusias karena mereka akan masuk ke toko mahal dan mewanti-wanti Ari agar di dalam toko jangan sampai kelihatan kalau mereka hanya menjalankan tugas. Dan juga jangan terburu-buru karena dia masih mau mencoba-coba jam di dalam sana. Sayangnya begitu masuk ke dalam toko, Ari langsung memberitahu pegawai kalau dia datang untuk membeli barang titipan, bukan untuk dirinya. Dia langsung menyebutkan tipe dan warna pesanan. Di saat yang sama, Min Hye dan Yurang juga berada di mall tersebut untuk berbelanja sembari membicarakan soal Wang Rula. Chae Hye, Angela, dan Gina juga memutuskan untuk menuntut Wang Rula. Sementara Yurang memilih untuk tidak melakukan apapun karena takut pada suaminya. Suaminya sangat benci medsos dan tidak mau berfoto dengannya karena adalah dokter.
Min Hye langsung mengatahi suami Yurang yang begitu belagu berbeda dengan suami Min Hye yang amat bucin. Min Hye menyarankan agar Yurang mempromosikan rumah sakit suaminya. Dengan begitu, sikap suaminya akan berubah. Yurang juga berniat demikian, tetapi tiba-tiba terjadi masalah ini. Membicarakan masalah ini membuat emosi Min Hye kembali. Dia sangat kesal pada Bini Mom, bukan Wang Rula. Dia tidak terima karena Bini Mom menyebutnya sebagai peniru, padahal followersnya lebih banyak dari Bini Mom. Di Gabin Society pun dia yang teratas, mempunyai followers terbanyak. Untuk meredakan stres, dia mau berbelanja perhiasan. Dia memasuki toko perhiasan yang dikunjungi oleh Ari. Perhiasan sudah dibeli dan Jung Sun ribut meminta Ari memfotonya dengan kantong perhiasan agar dia bisa mempostingnya di medsos. Tapi gaya apa yang cocok ya? Kalau di medsos, biasanya seleb bergaya cuek dengan meletakkan barang mewahnya tergeletak begitu saja. Itu lebih buruk. Tujuan mereka adalah pamer barang mewah. Aku kaya, barang yang mahal pun kupakai sembarangan. Tapi jika tahu nilai barang mewah, harus menghargainya. Bukankah itu sikap yang benar? Ucapan Ari tersebut membuat Min Hye kesal karena dia memang berfoto dengan gaya cuek. Dan betapa terkejutnya saat dia melihat siapa yang bicara. Dia langsung mengenalinya sebagai Seo Ari. Ari kebingungan, sementara Jung Sun langsung mengenali Min Hye. Mereka akhirnya minum bersama di sebuah kafe sembari menunggu Min Hye teleponan. Jung Sun menunjukkan akun IG Min Hye yang penuh dengan foto-foto kehidupan mewah. Ari kelihatan terkejut dan dia memang tidak mengenali Min Hye awalnya karena wajah Min Hye banyak berubah. Begitu Min Hye kembali, Jung Sun langsung minta izin untuk foto bersama. Min Hye sudah lama tidak berhubungan dengan Ari, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi pada keluarganya. Dia memberitahu Yurang kalau Ari adalah temannya yang kuliah di Ivy Language. Saat SMA dulu, Ari sangat terkenal di sekolah mereka karena kaya, pandai, dan modis. Apapun yang dikenakannya, semua orang akan mengikutinya. Mendengar pujian yang begitu dibesar-besarkan, Ari jadi merasa tidak nyaman karena hidupnya sudah berbeda 180 derajat. Dengan dulu, dia mau jujur memberitahu kondisi kehidupannya sekarang, tetapi Jung Sun malah menginterupsi dan berbohong kalau Ari tidak bekerja sekarang dan hanya menikmati hidup sebagai orang kaya. Dia melakukan itu untuk mempertahankan harga diri Ari di hadapan Min Hye. Min Hye tampaknya iri pada Ari dan juga mau pamer tentang kehidupannya. Sebelum Ari pergi, dia meminta nama akun IG Ari agar mereka bisa saling mengirim DM. Karena Ari tidak ada IG, Jung Sun menawarkan diri agar Min Hye menfollow saja dirinya dan dia akan menjadi perantara mereka. Permintaan yang sulit untuk dilakukan oleh Min Hye. Min Hye adalah influencer yang selalu membagikan setiap momen dalam kehidupan sehari-harinya. Pokoknya kalau olahraga harus post, dibuatkan minum sama suami juga harus dipost. Dia harus memperlihatkan seolah hidupnya sempurna dan membuat orang-orang iri. Kenyataannya tidak seindah seperti hasil post. Ari sudah pulang ke rumah. Dia lagi capek banget karena sedari tadi Jung Sun terus membujuknya untuk menerima undangan Min Hye yang mengajaknya untuk ke pesta para seleb. Ari menolak karena dia juga tidak punya baju. Ibunya langsung semangat karena di tempatnya ada banyak baju bagus. Ari langsung kesal
karena semua itu kan baju pelanggan. Emangnya dia pencuri? Ibu berdalih kalau mereka hanya meminjam sementara, bukan mencuri. Meski kelihatannya tidak peduli, tetapi Ari sebenarnya merasa sangat terganggu setelah pertemuan itu. Saat di toko perhiasan, dia melihat Min Hye yang dengan santai memilih perhiasan yang diinginkannya dan membayar semuanya dengan tunai. Padahal harga perhiasan itu sangat mahal. Padahal dulu semasa SMA, Min Hye selalu mengikutinya dan meminta barang-barang yang sudah tidak diinginkannya lagi karena barang tersebut adalah merek terkenal. Bagaimana Min Hye bisa menjadi seperti itu? Rasa penasaran itulah yang membuat Ari memutuskan untuk membuat akun IG dengan username _Sioari. Yang pertama dia periksa adalah akun Min Hye, kemudian beralih ke akun lain dan seterusnya. Memang lihat IG itu bisa membuat lupa waktu. Hari ini Chai Hye datang langsung ke firma hukum Taegang yang dimiliki oleh keluarganya dan sekarang dipimpin oleh kakaknya Jin Taejon. Dia membuat keributan untuk meminta agar akun yang berkomentar negatif mengenainya dijebloskan ke penjara. An Jae-hoon, pengacara Taegang sekaligus pacar Chai Hye, mencoba sabar dalam menjelaskan kalau pemilik akun-akun tersebut hanya bisa didenda. Chai Hye tidak mau dan terus berteriak-teriak meminta mereka dipenjarakan. Mendengar rengekannya, Taejon akhirnya angkat bicara kalau dia bisa melakukannya karena ini adalah Taegang. Pembicaraan mereka itu kedengaran sama Si-hyun yang baru saja datang. Dia langsung mengajak Taejon untuk bicara dan menanyakan kebenaran ucapannya tadi. Apa benar dia akan menuntut? Taejon tersenyum dan berdalih kalau itu tidak akan terjadi. Chai Hye hanya sedang emosi dan setelah meluapkannya dia akan kembali ceria. Lebih baik Si-hyun pura-pura tidak tahu saja. Taejon juga meminta Si-hyun untuk membantu mengurus Chai Hye karena sedari kecil Chai Hye hanya mengikuti Si-hyun saja. Setelah mengatakan itu, Taejon pamit pergi karena ada rapat yang harus diikuti. Setelah Taejon berlalu, Si-hyun melihat seorang pria di lantai bawah, Han Jun Kyung. Chai Hye yang baru keluar ruangan langsung mau berteriak memanggil Jun Kyung, tetapi Si-hyun menghentikannya. Dia menyuruh Chai Hye untuk tidak mengganggu Jun Kyung dan mari pergi untuk bersiap pesta. Dia datang untuk menjemputnya. Chai Hye menurut karena di pesta itu mereka juga akan bisa bertemu Jun Kyung yang adalah salah satu sponsor. Ari juga akhirnya memutuskan untuk menerima undangan Min Hye. Dia penasaran dengan orang-orang di sana dan untuk kali ini dia mengikuti perkataan ibunya untuk memakai baju mahal agar tidak dipandang remeh. Chai Hye dan Si-hyun sudah di dalam mobil menuju tempat pesta. Sepanjang jalan, wajah Si-hyun terlihat gugup setiap kali Chai Hye bercerita mengenai Jun Kyung. Jun Kyung sudah sebulan kembali ke Korea dan sekarang meneruskan perusahaan keluarganya. Setelah membahas itu, Chai Hye kemudian mengomentari baju Si-hyun. Menurutnya, Si-hyun seharusnya memakai gaun Saint Laurent-nya. Si-hyun mencoba tersenyum dan menjawab kalau gaun itu sedang diperbaiki karena benangnya lepas. Chai Hye tidak peka dan malah mengomel karena gaun itu rusak. Pasti akibat kelamaan disimpan. Apa dia tak pernah memakainya? Si-hyun tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Ari sudah tiba di tempat pesta dengan taksi. Di depan pintu masuk digelar red carpet dan ada banyak reporter yang berkumpul. Pemandangan tersebut benar-benar membuat Ari tercengang, kehidupan yang amat berbeda dengannya.
Rasa tercengangnya hilang saat seseorang menyentuh pita belakang bajunya. Orang itu adalah Han Jun Kyung. Dia salah mengenali Ari sebagai kenalannya karena baju yang dia kenakan, gaun Saint Laurent. Meskipun sudah menjelaskan bahwa dia salah orang, Ari tidak percaya karena dia sudah sering mengalami hal seperti ini di kereta. Dia menyebut Jun Kyung sebagai pria mesum. Dia juga memotret wajahnya dan meminta nomor teleponnya untuk dia buatkan laporan ke polisi. Ini pertama kalinya Jun Kyung mengalami hal ini dan rasanya menarik. Dia juga merasa Ari unik dan menarik. Dia dengan rela memberikan nomornya dan berujar akan menanti telepon Ari beserta laporannya. Ari mulai merasa ada yang aneh, tetapi Jun Kyung juga pergi begitu saja. Akhirnya Ari memasuki ruang pesta. Ada begitu banyak orang terkenal dan pengusaha di sana. Begitu sampai, dia langsung disambut oleh Min Hye. Min Hye membawa Ari dan memamerkannya ke teman-temannya sebagai lulusan Ivy Language. Ari terlihat tidak nyaman karena Min Hye terus menyebutnya kaya dan sejenisnya. Rasa tidak nyamannya bertambah saat kedatangan Si Hyun dan Cha Hye. Cha Hye langsung membahas baju yang Ari kenakan, Saint Laurent. Dia mau tahu di mana dia membeli baju itu karena baju itu adalah edisi terbatas dan dia saja gagal membelinya. Di mana dia membelinya? Milan? Paris? Semua langsung menantikan jawabannya. Ari tampak kebingungan dan kesulitan untuk menjawab. Si Hyun menyadari itu dan langsung membantunya. Di London bukan? Aku dengar dari petugas di toko New York bahwa satu baju terakhir ada di London, ujar Si Hyun. Semua langsung tidak bertanya lagi. Satu topik kemudian beralih ke topik lain. Sekarang mereka membahas kuliah Ari yang di Ivy Language. Sama seperti Si Hyun, mereka meminta Ari untuk berbagi informasi, meminta Ivy Language. Tidak, itu sulit karena aku bukan lulusan Ivy Language. Tidak lama setelah masuk, aku keluar dari universitas. Aku bukan lulusan Ivy Language. Lebih tepatnya, aku lulusan SMA. Jujur Ari, sekarang sudah kukatakan aku akan pergi. Semua terkejut karena tiba-tiba Ari mengaku. Min Hye yang tampak paling marah dan merasa malu karena sudah pamer pada teman-temannya. Tepat saat itu, Bini Mom juga menerobos masuk setelah dicegat security karena undangannya tidak berlaku. Undangannya tidak berlaku karena Min Hye menggantikannya dengan Ari. Kedatangan Bini Mom membuat kehebohan, apalagi Bini Mom masuk dengan menerobos dan langsung menampar Min Hye. Saat itulah aku menemukan kunci jalan pintas yang tersembunyi di dunia ini. Sebenarnya aku pergi ke sana karena penasaran orang macam apa yang ada di dunia itu, seperti mereka, apa pekerjaannya, hingga bisa menghamburkan uang seperti itu. Tapi saat aku hendak pergi dari sana karena malu atas apa yang kulakukan. Bini Mom memaki Min Hye karena sudah mengkhianatinya. Padahal saat dulu followersnya masih sedikit, dia selalu menempel padanya untuk pansos. Bilang ingin punya kakak sepertinya, menempel padanya seperti parasit. Dan setelah dia membantunya dengan memberikan kenalan, dia menjual wajahnya ke pengikutnya sehingga pengikutnya bertambah 100.000. Itu dia. Jadilah terkenal, dekati selebritas, pinjamlah kekuatan selebritas, jadilah parasit pada selebritas. Siaran live Sio Ari menimbulkan kegemparan pada masyarakat, termasuk Gabin Society. Kenapa? Karena Sio Ari harusnya sudah mati. Bahkan para penonton yang menonton siaran live-nya mengirimkan banyak komentar yang meragukan identitasnya sebagai Sio Ari.
Syuari tidak heran dengan komentar-komentar mereka karena Syuari dengan 1,3 juta followers itu sudah mati. Jadi siapa aku? Siapa ini? Kalian penasaran? Gila kan? Di antara komentar yang masuk, ada satu komentar dari sebuah akun anonim yang paling terlihat ketakutan dan terus mencecahnya dengan pertanyaan, siapa kau? Terutama kau, BBB famous. Kau yang membunuhku, kaulah orang yang takut aku masih hidup. Bagaimana viewers? Makin penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Tonton terus channel kita di Sinopsis Film Official. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya ya, agar kalian akan selalu mendapat notifikasi updatean video terbaru kita. Terima kasih.